Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, Bu Guru harapkan anak-anak hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 2 kegemaranku, subtema 4 gemar membaca. Hari ini kita akan melanjutkan belajar di pembelajaran yang keempat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Yang pertama, 1. Gerak mendorong. Yang kedua, posisi badan saat membaca. Yang ketiga, mengenal gambar ilustrasi dari buku cerita. Dan yang keempat, menghias sampul depan buku harian. Ayo berlatih. Perhatikan gambar di samping. Masih ingatkan anak-anak dengan pembelajaran kedua kemarin? Mereka sedang melakukan gerakan mendorong benda. Gerakan mendorong termasuk gerak non-lokomotor. Disebut gerak non-lokomotor karena gerakan tersebut tidak berpindah tempat. Gerakan mendorong untuk melatih kekuatan otot tangan dan kaki. Berlatihlah dengan teman-temanmu agar tangan dan kakimu kuat serta tubuhmu menjadi sehat. Ayo mengamati. Selain berolahraga, menjaga posisi badan saat membaca juga sangat penting. Posisi duduk saat membaca yang benar akan membuat badan kalian tegak sempurna. Sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Berilah tanda centang pada posisi yang tepat dilakukan saat membaca. Coba kalian perhatikan gambar yang pertama. Perhatikan di situ ada Udin. Apakah posisi duduk Udin saat menulis sudah benar? Kita lihat jawabannya. Masih salah. Kenapa? Karena badannya terlalu membungkuk, ya. Terlalu membungkuk. Oleh karena itu, jarak mata dan buku terlalu dekat, ya. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Apakah posisi duduk Dayu sudah benar? Kita lihat, salah. Kenapa? Sama dengan posisi duduk Udin. Posisi Dayu, posisi duduk ya, posisi duduk Dayu terlalu dekat mata dan bukunya. Dan itu akan bisa merusak mata. Kemudian yang ketiga, kalian perhatikan posisi duduk Udin saat membaca. Apakah sudah benar? Salah. Kenapa salah, anak-anak? Karena buku yang dibacanya juga terlalu dekat, ya. Kurang apa, Nak? Kurang jauh ya saat membaca. Kemudian yang keempat, posisi duduk Siti ternyata sudah benar. Kenapa? Karena badannya sudah tegak dan jarak mata dan buku yang dibacanya sudah cukup. Kemudian yang kelima, bagaimana posisi Beni saat menulis? Sudah benarkah? Sudah benar. Karena badannya sudah tegak dan jarak antara mata dan buku yang ditulisnya sudah cukup. Yang terakhir, bagaimana posisi duduk Lani? Sudah benarkah? Kita lihat jawabannya. Masih salah. Kenapa anak-anak salah? Karena jarak mata dan buku yang ditulisnya juga terlalu jauh. Perhatikan anak-anak, pada saat kalian membaca atau menulis, kalian atur jarak antara mata kalian dengan buku yang kalian tulis. Jangan terlalu dekat dan
jangan terlalu jauh. Jadi, ingatlah posisi duduk kalian saat membaca atau menulis agar badanmu sehat dan tegak. Kita lanjutkan pelajaran membaca. Ingat, saat membaca, betulkan dulu posisi badan kalian. Anak-anak, pernahkah kalian membaca buku cerita? Bu Guru yakin semua anak-anak sudah pernah ya membaca buku cerita. Masih ingatkah apa judul buku cerita yang sudah kalian baca? Dan apa yang kalian senangi dari buku cerita tersebut? Pasti banyak gambar yang menarik, bukan? Siti dan Lani mengamati buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar itu disebut gambar ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada gambar ilustrasi. Coba, di situ ada contoh gambar ilustrasi. Ada sebuah cerita, kancil dan buaya. Perhatikan anak-anak, bacalah cerita dengan ilustrasi di bawah ini. Perhatikan, pada setiap bagian dari cerita ada gambar dan ada kalimat yang menjelaskan gambar yang ada pada buku cerita tersebut. Dan tiap-tiap gambar tersebut disebut gambar ilustrasi. Perhatikan gambar yang pertama. Gambar ilustrasi tersebut pada gambar tersebut ada kancil dan buaya sedang bercakap-cakap. Nah, kalimat yang menjelaskan gambar ilustrasi tersebut apa itu? Lihat ya. Tiba-tiba kancil kaget. Di hadapannya ada buaya. Ya. Kemudian yang kedua ada gambar ilustrasi. Kancil sedang berjalan di atas badan buaya. Ya. Kalimat yang menjelaskan gambar tersebut, aku akan menghitung berapa jumlah kalian. Ayo berbaris dengan rapi. Nah, itu adalah kalimat yang menjelaskan gambar ilustrasi yang ada di atasnya. Kemudian, gambar yang ketiga. Gambar ilustrasinya ada kancil dan buaya sedang bercakap-cakap. Nah, apa yang dijelaskan dari kalimat yang dijelaskan dari gambar tersebut? Terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai. Dan gambar yang terakhir, di situ ada gambar ilustrasinya, ada kancil, ya, terhindar dari terhindar dari serangan buaya. Ya, kemudian kalimat apa yang menjelaskan gambar ilustrasi tersebut? Di situ tertulis, senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya, ujar kancil. Nah, anak-anak, gambar-gambar tersebut ya, gambar-gambar pada buku cerita itulah yang disebut gambar ilustrasi. Yuk, sekarang kita lanjutkan ya. Ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini. Ibu guru membacakan buku hariannya. Buku harian berisi kegiatan sehari-hari. Ibu guru selalu menuliskan kegiatannya di buku harian. Ibu guru senang membaca buku hariannya. Tahukah kalian buku harian? Tahukah kalian apa buku harian? Buku harian adalah buku yang berisi catatan sehari-hari. Kita bisa menuliskan perasaan kita tentang kisah yang menyenangkan, yang lucu, bahkan yang sedih. Yang kita alami, kita tulis dengan bahasa atau kalimat yang bagus. Membaca buku harian sangat menyenangkan. Kita dapat mengetahui kegiatan yang sudah kita lakukan.
Anak-anak, apakah kalian punya buku harian? Nah, kalau kalian masih belum mempunyai buku harian, cobalah untuk menuliskan apa yang kalian alami setiap harinya di buku harian kalian. Pasti suatu hari nanti, pada saat kalian membacanya kembali, kalian akan merasa senang sekali membaca tulisan kalian. Ayo kita coba anak-anak ya. Mulai hari ini kita akan menuliskan, anak-anak akan mencoba menuliskan di buku harian kalian. Nah, coba perhatikan contoh buku harian Bu Guru. Nah, itu ada sebuah contoh buku hariannya Bu Guru. Ya, itu ada bentuknya hijau dan coklat. Dan selanjutnya ini adalah tulisan Bu Guru yang Bu Guru tuliskan ya beberapa waktu yang lalu tentang kejadian apa saja yang Bu Guru alami. Anak-anak bisa memakai buku kecil atau notes untuk menuliskan kejadian yang kalian alami, atau bahkan bisa membuat sendiri. Jadi anak-anak bisa membuat buku harian kalian sendiri. Kalian dapat menghias sampul buku harian kalian dengan gambar yang lucu dan warna yang bagus. Ayo kita belajar membaca buku harian sendiri. Maaf ya, ayo kita belajar membuat buku harian sendiri. Pasti lebih menyenangkan. Bagaimana anak-anak cara membuat buku hariannya? Yang pertama, siapkan beberapa lembar kertas HVS atau kertas bergaris ya. Kemudian yang kedua, lipatlah kertas tadi menjadi 2 dengan bagian yang sama. Yang ketiga, dengan bantuan stapler, anak-anak dapat menjepit bagian tengahnya. Boleh minta bantuan orang tua kalau kalian kesulitan menggunakan staplernya. Yang keempat, terakhir, kalian dapat menghias halaman depan buku harianmu dengan gambar-gambar dan warna kesukaan kalian. Gampang bukan? Anak-anak, contoh hiasan halaman depan. Nah, di situ ada sebuah contoh hiasan dari buku harian yang dibuat sendiri. Ini sampulnya ya anak-anak. Kalian nanti bisa mencoba dan menuliskan sampul buku harian kalian seperti yang ada di layar ya. Apa yang kalian tuliskan untuk judulnya? Bebas anak-anak ya. Contoh di situ adalah buku harianku. Misalnya kalian menuliskan sampul depan buku harian dengan buku harian kesayanganku. Boleh ya. Tulislah judul yang ada di sampul depan buku harian kalian dengan kalimat yang menarik ya. Nah anak-anak, pelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat dan gunakan waktu luang kalian untuk membaca. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat untuk belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.